Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6A. Saya Reza Abdul Shihab, 2019 012 027. Saya Nadia Yuliandini dengan NIM 2019 012 028. Nama saya Santi Gunawan. NIM saya 2019 012 031. Menjelaskan mengenai pengertian dari mesin milling terkait dengan kegunaan serta karakteristik, lalu bagian-bagian mesin milling serta fungsinya, dan proses setting benda kerja, dial benda kerja, dan setting pahat. Di sini saya Nadia Yuliandini akan menjelaskan mengenai mesin milling atau fries. Mesin milling merupakan salah satu mesin konvensional yang mampu mengerjakan suatu benda kerja dalam permukaan datar, sisi, tegak, miring, bahkan alur roda gigi. Mesin perkakas ini mengerjakan atau menyelesaikan suatu benda kerja dengan menggunakan pisau atau cutter. Bisa disebut juga dengan milling. Dengan ini, suatu mesin perkakas yang mengerjakan benda kerja menggunakan pisau atau pahat press berputar pada poros utama mesin dan benda kerja diantarkan ke pisau tersebut, baik dalam arah horizontal, melintang, maupun vertikal. Di antaranya terdapat karakteristik pada mesin milling, yaitu bentuk sama dengan pisau jari pada umumnya. Pada umumnya sebagai finishing, panjang sisi potong muka tidaklah sama. Diameter cutting tool berkisar 0,25 hingga 30 mm. Memiliki gagang silindris maupun konus dengan diameter sisi potong 0,25 hingga 63 mm. Cutting finishing tidak beralur dan sisi potong muka berbentuk lancip. Cutter hooking memiliki alur pada sisi potong bagian samping dan chamfer pada ujung sisi potong muka. Saya akan menjelaskan bagian-bagian mesin milling dan fungsinya. Yang pertama, basi atau alas mesin. Basi atau alas mesinnya bagian yang paling bawah berfungsi dari bagian ini, yaitu sebagai fondasi atas milling mesin. Yang kedua, badan atau kolom mesin. Badan atau kolom mesin ini mempunyai ciri khas berbentuk seperti ekor burung dalam posisi tegak dan memiliki fungsi sebagai gerak turun naiknya lutut yang membawa meja dan sadel. Yang ketiga, lutut atau kene berfungsi sebagai untuk mengatur suatu gerakan secara otomatis. Yang keempat, sadel. Ia memiliki fungsi sebagai handle, yaitu mengendalikan sadel ke posisi semula dan membalikkan arah gerakan. Yang kelima, meja mesin. Meja mesin juga berfungsi untuk mengikat benda selama proses pengepresan. Yang keenam, lengan atau ARM berfungsi sebagai tempat pendukung untuk abor yang juga mempunyai alur dengan ekor burung. Yang keenam, spindle. Spindle berfungsi untuk menahan alat potong dari mesin ini. 8. Arbor berfungsi untuk eksistensi atas spindle. Yang ke-9, arbor support atau pendukung arbor berfungsi sebagai pendukung arbor. 10. Milling head. Milling head berfungsi untuk penggerak spindle dan beberapa mekanisme pengendali mesin lainnya. 11. Ram. Ram berfungsi untuk bagian menjorok untuk mesin press jenis vertikal.
Yang ke-12, mesin penggerak berfungsi untuk mengubah energi listrik ke dalam energi mekanik. 13, handle untuk menggerakkan meja mesin dengan manual. 14, pisau press milling cutter. Pisau press ini mempunyai berbagai macam jenis, mulai dari 1 gigi, 4 sampai 10, dan mempunyai fungsi untuk tempat kedudukan dari pasal tersebut. Sekian dan terima kasih. Saya Reza Abdul Shihab. Saya akan menjelaskan tentang proses setting benda kerja, dial benda kerja, dan setting pahat. Pengetahuan akan proses setting yang dilakukan di benda kerja atau workspace, dan pada saat kita menyeting benda kerja setidaknya ada 4 pekerjaan yang harus dilakukan, diantaranya pengukuran koordinat benda kerja, pengenalan fitur benda kerja, penentuan datum target, penyimpanan data terpilih. Yang pertama yaitu ada koordinat measure. Pada tahap ini pertama-tama benda kerja dipastikan sudah tercekam di mesin CNC. Proses pencekaman benda kerja disesuaikan dengan kondisi material dari benda kerja. Kemudian dilakukan pengukuran koordinat benda kerja sesuai dengan bidang acuan atau referensi yang dipilih. Dan selanjutnya ada fitur workspace. Tahapan kedua, pastikan atau identitas fitur dari benda kerja yang memilih posisi penting, dalam artian fitur dengan fungsi khusus bisa menjadi acuan sebagai basic. Selanjutnya ada datum target. Pada tahapan ketiga ini sebetulnya penjelasan dari keputusan yang diambil dari langkah kedua. Ada kalanya kita dihadapkan pada pilihan di mana setiap fitur memiliki prioritas yang sama dan diambil menjadi acuan. Untuk selanjutnya ada replace target. Tahapan keempat adalah tahap terakhir dari penyetikan benda kerja. Pada tahap ini pastikan data atau koordinat hasil pengukuran diregistrasi atau didaftarkan pada mesin CNC atau menu yang ada pada tampilan grup G54, G55 sampai G59. Selanjutnya data akhir dari penyetingan di benda kerja menjadi acuan pemanggilan di program CNC. Sampai tahap ini pengukuran atau pengambilan data dan pendaftaran data pada koordinat X dan Y selesai. Untuk selanjutnya dial benda kerja atau dial indikator yang sering disebut juga dial. Untuk selanjutnya dial benda kerja atau sering disebut dial indikator yang merupakan salah satu alat ukur mekanik yang bisa digunakan pada bengkel otomotif. Dial indikator juga berfungsi untuk memeriksa penyimpanan yang sangat kecil dari bidang datar, memeriksa benda bulat, memeriksa benda permukaan lengkung. Ada juga jenis-jenis dial indikator. Yang pertama dengan skala 001 mm. Jenis ini digunakan untuk mengukur dengan batas ukuran sampai dengan 10 mm. Ada skala 001 mm, jenis mempunyai batas ukur sampai dengan 1 mm. Ada juga dengan skala 0,0005 mm, jenis ini mempunyai batas ukur sampai 0,025 mm. Untuk selanjutnya yaitu setting pahat. Untuk selanjutnya ada setting pahat, di mana putaran cutter searah dengan gerakan benda kerja. Gaya potong menarik benda kerja ke dalam cutter sehingga faktor kerusakan pahat akan lebih besar. Pada pemotongan ini hasilnya kurang baik karena meja atau benda kerja cenderung tertarik oleh cutter. Benda kerja condong terangkat. Untuk mendapatkan hasil permukaan yang baik, maka meja harus bergerak dalam kondisi yang baik dan stabil. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Salam.